Halo, perkenalkan nama saya Dimas Elix Ramadan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Pengertian model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Pengertian model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Sesuai dengan namanya, teknis penerapan tipe pembelajaran ini maju mundur seperti gergaji. Menurut Arens 1997, langkah-langkah penerapan model pembelajaran Jigsaw yaitu 1. Awal kegiatan pembelajaran. Persiapan melakukan pembelajaran, yaitu pendahuluan materi, membagi siswa ke dalam kelompok asal dan ahli, dan menentukan skor awal. Yang kedua, rencana kegiatan. Tiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Siswa ahli kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan topik yang didiskusikannya. Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik, pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok. Yang ketiga, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk evaluasi. Yang pertama, mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik. Yang kedua, membuat laporan mandiri atau kelompok, dan yang ketiga adalah presentasi. Sedangkan menurut Stephen Sykes and Snett 1987 yang dikutip Rusman tahun 2008 mengemukakan langkah-langkah kooperatif model Jigsaw sebagai berikut. 1. Siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai dengan 5 orang siswa. 2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. 3. Tiap anggota dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Dan keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru, kelompok ahli, untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke dalam kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang telah mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. 6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, guru memberi evaluasi. Dan yang kedelapan, penutup. Berikut merupakan bagan pembelajaran kooperatif Jigsaw. Berikut dimulai dari kelompok asal 1 yang dibagi ke kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, dan kelompok ahli 4. Dimisalkan dalam kelompok asal 1 ini ada 4 anggota. Anggota kelompok asal 1 ini kemudian masuk ke kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, dan kelompok ahli 4, yang dimana mereka bukan kelompok asal 1. Jadi nanti itu salah satu dari anggota kelompok pertama itu menjelaskan kelompok asal 2, kelompok asal 3, dan kelompok asal 4. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebagai berikut. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Menerapkan bimbingan sesama teman, rasa harga diri siswa yang lebih tinggi, memperbaiki kehadiran penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar, sikap apatis berkurang, pemahaman materi lebih mendalam, meningkatkan motivasi belajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa saling ketergantungan positif. Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok lain,
Setiap siswa saling mengisi satu sama lain. Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah sebagai berikut. Keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa bingung dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang merupakan sebuah pembelajaran yang baru. Jika guru tidak mengoptimalkan siswa agar selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka akan dikhawatirkan kelompok akan macet. Siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. Jika jumlah anggota kelompok kurang, maka akan menimbulkan masalah. Misal, jika ada anggota yang hanya bonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi, membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila dalam penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh, serta butuh waktu dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik.